Pemirsa, Julia Perez tetap berambisi mewujudkan rencana pernikahan spektakulernya dengan sang kekasih Gaston Castagno. Tidak tanggung-tanggung nih pemirsa, Jupe berencana menggelar pernikahannya di 7 negara. Wow, namun begitu, belakangan ini ada sesuatu yang membuat Jupe khawatir dengan proyek besarnya tersebut. Adakah kendala yang menghadang rencana pernikahan Jupe? Nah pemirsa, langsung saja yuk kita simak penuturan Jupe berikut ini. Rencana Julia Perez untuk menggelar pernikahannya dengan Gaston di 7 negara nampaknya berjalan cukup lancar. Hanya saja muncul masalah kecil pada rencana Jupe untuk menggelar acara lamaran yang sedianya akan dilaksanakan pada 30 November mendatang. Jupe sedikit khawatir karena Gaston kini sedang berlibur ke Argentina selama 2 bulan lamanya. Jupe sangat khawatir kepulangan Gaston ke Indonesia akan molor sehingga mengacaukan jadwal lamaran yang sudah ditentukan tanggal dan harinya itu. Oh, ada banyak sekali cobaan, pasti ada lah. Kadang-kadang cobaannya adalah kayak sekarang kita lagi ribet-ribetnya, kita mau lamaran nih tanggal 30 November ini kan lagi ribet banget. Gaston sekarang dia ke Argentina 2 bulan. Pusing ya kita. Apalagi aku bilang sama dia, tolong 1 hari sebelumnya tuh kamu udah di Indonesia. Dia bilang aku ini berantem kan gara-gara dia nggak mau datang 1 hari sebelum acara karena ini kan live. Yang terakhir dalam hidupku. Keinginan Jupe untuk menikah di 7 negara memang terdengar sangat ambisius. Belum lagi soal hitung-hitungan budget yang pasti memakan dana sangat besar. Apakah kekayaan Jupe demikian melimpah sehingga harus menggelar pernikahan di 7 negara berbeda? Enggak, sampai 7 negara, gila kali. Ngapain tawaf kawin. Kasih lebih ke, saya sih bersyukur lebih ke, kalau yang di Indonesia semuanya itu ada sponsor dan ada teman-teman yang mau bantu saya gitu. Mereka tahu lah saya bukan orang kaya juga gitu, jadi alhamdulillah saya dibantu. Kalau yang di luar negeri ini lebih ke wedding minimalisir tapi lebih ke elegan gitu, yang kecil tapi lebih kekeluargaan tapi enak dilihat, romantis, itu yang aku mau. Berawal dari mata. Jupe ternyata mengandalkan sponsor dan praktis hanya mengeluarkan dana sendiri untuk pesta di Indonesia dan Brazil. Sudah begitu, rencana pernikahan Jupe dan Gaston akan disiarkan secara langsung pula oleh sebuah stasiun televisi swasta. Karena sekarang saya jadi artis kali ya, jadi kalau jadi orang jadi artis tuh kayaknya ini nikmatnya kalau mau nikah tuh banyak sponsor. Jadi saya seneng banget. Kan kalau enggak dulu kayak susah banget, ya Allah harus ngeluarin duit tabungan, susah banget. Sekarang mah baju saya ada yang sponsorin, sepatu, sampai pakaian dalam aja ada yang sponsorin. Jadi enak banget gitu, jadi nikah tuh enak banget. Tapi lakinya nggak sponsor ya. Walau berlimpah sponsor, namun yang pasti Jupe tetap merogoh kantong sendiri dalam jumlah yang tidak sedikit. Kabarnya hingga miliaran rupiah. Maklum saja, dalam pesta pernikahan biasanya muncul banyak biaya tak terduga. Apalagi kalau pesta pernikahan digelar di 7 negara dan 3 benua. Masa dikasih tahu, malu nanti ada orang kaya malah ketawain gue. Ya ilah Nora segitu doang. Kan kita nggak boleh sombong, ntar dibilangnya kayak misalnya saya bilang 10M, ilah pernikahan saya 300M lah, kan malu gitu loh. Atau saya bilang 1M, ya ilah murah banget, atau 500. Saya pikir ini bukan dari uangnya sih yang saya lihat pernikahan ini, lebih ke saya menghargai sosok seorang Gaston Castagno yang mencintai saya apa adanya saya gitu. Hatiku cuma ada satu. Sejauh ini Jupe ternyata masih merahasiakan tanggal pernikahannya dengan Gaston. Jupe memang tak mau bicara tanggal karena berdasarkan pengalaman rencana yang sudah disusun rapi pun bisa berubah karena jadwal bertanding Gaston sering berubah-ubah. Meski menggelar pernikahan di 7 negara, namun hanya 1 pernikahan yang disahkan secara hukum, yaitu yang digelar di Indonesia. Sementara yang lain hanya akan jadi seremonial saja. Setiap negara pasti beda-beda. Saya bersyukur punya sahabat Risa. Dia itu yang bisa merealisasikan semua pernikahan saya. Jadi dia memang kerja di mana yang
persahabatan dengan semua negara itu baik. Jadi saya bersyukur banget. Saya juga kaget. Oh iya bisa ya? Ya bisa dong, ini di sini bisa. Tapi memang disahkannya cuma satu negara, Indonesia. Yang pasti ya saya di Indonesia karena aku tinggal di mana dan lahir di mana, di sini. Mungkin di tempat-tempat yang itunya tuh cuma buat pestanya aja. Pemirsa, tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi Achil Muchtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuat artis serba bisa Dorce Gamalama kaget bukan kepalang. Bagaimana tidak, beberapa bulan sebelum itu, Dorce sempat tampil di kantor MK dalam sebuah acara. Dalam kesempatan tersebut, bahkan Dorce sempat berduet dengan Achil. Pemirsa, bagaimana kisah Dorce selengkapnya? Ini dia liputannya. Rakyat Indonesia baru saja terhenyak ketika melihat Ketua Mahkamah Konstitusi Achil Muchtar ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena dugaan menerima suap. Sebagai rakyat, Dorce Gamalama juga ikut kaget melihat Ketua MK sampai terjerumus godaan suap. Bagaimana tidak kaget? Ternyata beberapa bulan lalu Dorce sempat tampil di gedung Mahkamah Konstitusi, bahkan sempat duet bareng dengan Achil Muchtar. Dorce sempat terkaget-kaget melihat Achil Muchtar tertangkap tangan KPK menerima suap dari orang yang perkaranya sedang disidangkan di MK. Aduh, saya tuh gak enak, Mbak. Berapa bulan yang lalu tuh si Bapak nyanyi sama saya di MK. Waktu itu acara apa ya, saya lupa. Terus kalau nggak salah lagunya ini, pokoknya jangan ada dusta di antara kita. Kacau balau, kacau balau negaraku ini. Ketika Achil Muchtar tertangkap tangan oleh KPK, Dorce Gamalama berpikir soal honor yang diterimanya saat tampil di gedung MK. Apakah berasal dari lembaga MK atau dari uang pribadi Achil Muchtar? Barangkali nilainya tidak terlalu banyak, namun membuat Dorce tak nyaman karena bisa saja Dorce kelak dipanggil KPK untuk memberikan penjelasan soal honor yang diterimanya saat manggung di gedung MK. Saya nggak tahu ya apa yang waktu saya dibayar itu apakah duit dia apa bukan, tapi kalaupun memang itu duit dia, akhirnya nanti saya dipanggil sama KPK ya saya datang. Saya yang namanya warga negara yang baik, makanya saya kaget. Pak siapa namanya? Pak Achil itu ya, aduh Pak Achil ya, saya kaget, saya mohon maaf banget nih. Ternyata ya mau diapain lagi dong. Tapi ya apa yang dikatakan mundur, ya mundur dulu Pak. Pasti kalau memang Bapak nggak salah sih, insya Allah nama Bapak harum kembali. Bukanlah hal yang berlebihan kalau Dorce merasa cemas karena Dorce pernah punya pengalaman tak mengenakan karena menerima honor dari seseorang yang terlibat kasus korupsi. Dorce masih ingat benar dirinya sempat dipanggil KPK untuk diperiksa karena KPK menemukan aliran uang dari tersangka koruptor ke kantong Dorce. Oh iya, aku selalu begini. Kayak dulu aku berapa tahun yang lalu di sama Bupati mana itu Medan yang aku kemarin sempat ke KPK juga, itu hanya lantaran uang 3 juta. Itu udah 15 tahun yang lalu. Gue nggak pernah tahu itu uang hadiah gitu loh. Nah tiba-tiba KPK manggil gue, akhirnya gue dateng dong. Terus gue cerita bla 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 bla, dan mereka juga nggak nyalain sebenarnya. Tapi yang mereka salahkan kan gue juga nggak nanya ini duit, nggak tahu duit dari mana. Terus ketemu pengacara Kaligis bilang, kamu pulangin? Iya Pak, saya pulang. Aduh kamu bodoh, kenapa dipulangin? Ya udah Pak, untuk uang segitu daripada saya nanti nggak berkah makannya. Nah makanya mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada pertanyaan, karena memang berapa bulan sebelum kejadian beliau ditangkap ini, saya sempat show menghibur beliau, bahkan kita duet. Pokoknya 4 bulan ke belakang. Dorce tak mau terlalu mencemaskan diri sendiri. Justru yang dicemaskan kini adalah virus korupsi yang sudah menggerogoti semua lembaga negara Indonesia. Sampai-sampai lembaga MK yang harusnya jadi benteng konstitusi ternyata larut juga dalam arus korupsi yang bak air bah di negeri ini. Makanya saya juga prihatin banget ya, padahal di situ kan orang-orang yang berpendidikan, orang yang mengatasnamakan keadilan ya, tiba-tiba ketahuan. Tapi saya nggak mau menuduh lah, nggak mau seuzon. Artinya gini, kalau memang betul itu terjadi ya mudah-mudahan diproses secara hukum ya. Apalagi beliau itu kan orang hukum, pasti tahulah pasal-pasal yang beliau langgar ya. Saya berharap mudah-mudahan KPK juga
benar-benar mendapatkan suatu kejadian ini benar adanya. Jadi tidak ngarang-ngarang ya. 3 miliar coba sumbangin ke saya, Pak. Oh, saya udah bikin berkah deh, Pak. Bermewah-mewahan, punya segalanya tapi sengsara. Seperti para koruptor, seperti para koruptor. Hari ini saya meminta doa lagi kepada anak-anak yatim piatu, tapi melalui Mama Dorce. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga buat saya, karena saya minta doa supaya saya sehat gitu loh.